Pemirsa, khususnya mahasiswa program studi perencanaan wilayah dan kota Universitas Terbuka, selamat berjumpa dalam program perkuliahan Universitas Terbuka. Pada pertemuan ini, kita akan membahas mata kuliah kependudukan dengan kode mata kuliah PWKL 4101 dengan topik Dasar-dasar Demografi dan Studi Kependudukan. Pemirsa, khususnya mahasiswa yang saya banggakan, pada hari ini saya akan memberikan materi dengan 3 bahasan utama. Yang pertama adalah mengenai definisi, demografi, dan studi kependudukan. Kemudian yang kedua mengenai ruang lingkup yang umumnya dibahas ketika kita berbicara mengenai demografi dan studi kependudukan. Dan terakhir saya akan meninjau sedikit terkait dengan sumber-sumber data demografi. Masuk kepada bagian yang pertama, apa itu sebenarnya demografi dan studi kependudukan? Seringkali orang menganggap demografi dan studi kependudukan itu adalah hal yang sama, tetapi secara singkat dapat saya sampaikan bahwa ketika kita berbicara demografi, pada prinsipnya kita berbicara atau fokus kepada pengukuran-pengukuran yang berhubungan dengan elemen-elemen demografi, yaitu fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Di mana peristiwa-peristiwa demografi ini perlu kita lihat setidaknya dalam 3 dimensi waktu, masa lalu, saat ini, dan masa yang akan datang. Masa lalu sampai dengan saat ini kita sering sebut dengan tren, sementara untuk melihat masa yang akan datang sering kita sebut dengan proyeksi, prediksi, atau peramalan. Sementara kalau studi kependudukan sebenarnya dimensinya lebih luas daripada demografi, tidak hanya fokus kepada pengukuran atau perhitungan-perhitungan, tetapi juga kajian yang berkaitan dengan masalah-masalah kependudukan, bisa menyangkut aspek sosial, ekonomi, lingkungan, budaya, dan sebagainya. Ruang lingkup dan definisi demografi dan studi kependudukan setidaknya meliputi 5 aspek pembahasan. Yang pertama adalah jumlah atau ukuran, sering kita sebut dengan population size. Kemudian yang kedua, distribusi atau persebaran. Yang ketiga, komposisi, di mana kita melihat dari usia, jenis kelamin, ras, ataupun karakteristik lainnya. Yang keempat, perubahan ukuran, distribusi dan komposisi dari waktu ke waktu. Jadi kita tidak bisa melihat hanya dalam satu titik waktu saja, tetapi harus melihat perubahannya. Dan yang terakhir yang fokus kepada studi kependudukan yang tadi saya sampaikan, yaitu faktor penentu dan konsekuensi akibat dari perubahan-perubahan yang terjadi. Jadi tidak bisa kita hanya melihat penduduk itu sebagai angka, tetapi harus memberikan makna. Angka itu menunjukkan apa? Tentunya khususnya dalam konteks kita berbicara mengenai perencanaan wilayah dan kota. Sedikit coba saya ulas satu persatu. Yang pertama terkait dengan ukuran populasi atau population size. Ada beberapa hal yang menjadi penting untuk kita pahami. Pertama, penduduk itu bisa kita lihat secara de facto dan de jure. De facto itu bila kita melihat penduduk faktanya tinggal di mana. Sementara kalau de jure itu bila kita melihat penduduk berdasarkan identitasnya. Jadi misal kita punya KTP di wilayah A tetapi tinggal di wilayah B. Walaupun kita tinggal di wilayah B, maka kita tetap dianggap sebagai penduduk di wilayah A karena KTP kita wilayah A. Nah, hal-hal seperti ini akan mempengaruhi dalam perspektif perencanaan wilayah dan kota karena jika kita tidak tepat ya memprediksi atau mendapati jumlah penduduk, maka akan keliru nanti kita dalam melakukan perhitungan-perhitungan, penyediaan sarana prasarana dan sebagainya, yang tentunya sangat bergantung pada keakuratan dari data penduduk yang kita gunakan. Hal yang lain yang juga penting yang perlu kita garis bawahi adalah bahwa penduduk dalam perspektif perencanaan wilayah dan kota tidak bisa hanya kita lihat dari batas administrasi saja. Karena kota, wilayah itu berkembang tidak melihat batas administrasinya, tetapi juga melihat batas-batas fungsi-fungsi dari kota-kota tersebut seperti itu. Hal yang lain yang juga perlu dilihat selain population penduduk, yang kedua adalah distribusi penduduk. Distribusi penduduk perlu dalam arti di sini perlu dilihat persebarannya secara geografis.
Kita melihat apakah penduduk itu terpusat pada titik-titik tertentu saja atau dia tersebar secara merata di beberapa wilayah begitu. Nah, dalam konteks perencanaan wilayah dan kota, ketika kita berbicara mengenai distribusi penduduk, maka penting untuk kita melihat dari keruangannya. Jadi biasanya ditampilkan dalam bentuk peta. Selain dalam bentuk peta, kita juga dapat memperhatikan ya distribusi itu melalui grafik ya yang biasa kita sebut sebagai population rank size. Kalau dilihat di dalam slide, apabila pola penduduk berbentuk seperti yang ditunjukkan dalam slide, maka terlihat penduduk itu hanya terkonsentrasi di titik-titik tertentu, dan ini mengindikasikan bahwa pembangunan atau perencanaan itu tidak tersebar secara merata. Hal-hal seperti ini perlu dipahami khususnya di Indonesia ya. Kalau kita lihat dari data yang ada di slide, jumlah penduduk di Pulau Jawa misalnya di Indonesia ini sudah mendekati angka 60% dari total penduduk Indonesia. Padahal Pulau Jawa luasannya hanya kurang dari 7% ya, atau kurang lebih 7% dari total luas Indonesia. Jadi betapa distribusi penduduk ini penting untuk diperhatikan dalam perencanaan wilayah dan kota, karena daya dukung dan daya tampung lingkungan itu ada batasnya, sehingga distribusi penduduk itu harus diatur. Hal yang ketiga terkait dengan kependudukan yang menjadi penting adalah komposisi penduduk. Biasanya komposisi penduduk itu ditampilkan dalam bentuk piramida penduduk. Piramida menunjukkan struktur berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin. Dan komposisi selain dalam bentuk piramida dilihat jenis kelamin dan kelompok usianya, itu juga bisa dilihat dari tema-tema tertentu, misalnya penduduk menurut mata pencarian, penduduk menurut tingkat pendidikan, dan sebagainya. Data-data seperti ini sangat diperlukan dalam merencanakan wilayah dan kota, selain hal-hal yang tadi sudah disampaikan sebelumnya. Komposisi penduduk juga bisa dilihat dari karakter-karakter demografi yang lain ya, misalnya seperti rasio jenis kelamin, tingkat literasi, ras, budaya, adat, dan lainnya, yang membuat demografi itu tidak hanya berhenti pada angka ya, tetapi aspeknya bisa lebih luas, melihat aspek kependudukan baik dari sisi aspek sosial, ekonomi, tidak hanya melihat dari sisi angka atau aspek kependudukannya itu sendiri. Yang terakhir adalah perubahan jumlah penduduk. Jadi setelah kita melihat tadi, kita harus paham jumlahnya, paham persebarannya, paham struktur atau komposisinya. Yang perlu diingat, kita juga tidak bisa melihat itu hanya dari satu waktu tertentu saja. Jadi kita harus melihat bagaimana posisinya itu berubah dari waktu ke waktu. Nah, perubahan ini secara umum bisa terlihat ya di dalam slide yang ditayangkan itu ada fungsi dari jumlah kelahiran dan kematian serta jumlah penduduk yang masuk dan yang keluar. Otomatis kalau penduduk yang lahir lebih banyak daripada yang mati, yang masuk lebih banyak dari yang keluar dari suatu wilayah, maka jumlah penduduknya otomatis akan bertambah dan akan berkurang apabila sebaliknya ya, lebih banyak yang mati daripada yang lahir, lebih banyak yang keluar daripada yang masuk. Ini juga mengindikasikan perkembangan satu wilayah dan kota yang dinamis, jumlah penduduknya cenderung akan terus bertambah. Ada juga wilayah yang mungkin stagnan, kurang berkembang, ya mungkin perkembangan penduduknya juga menjadi lebih, atau perkembangan wilayahnya menjadi lebih terhambat. Kemudian hal yang penting yang perlu diperhatikan adalah sumber-sumber data demografi. Ini adalah bagian terakhir yang ingin saya sampaikan pada pertemuan kita pada kali ini, bahwa ada 4 data atau sumber data demografi. Yang pertama adalah sensus, yang kedua adalah sistem pendataan, yang ketiga berdasarkan survei, dan yang keempat lainnya. Jadi banyak opsi-opsi atau inovasi-inovasi yang sebenarnya dapat dilakukan untuk mendapatkan data-data kependudukan. Garbage in, garbage out. Prinsipnya adalah akurasi data itu sangat penting, apalagi dalam perencanaan wilayah dan kota. Bisa dibayangkan kalau data penduduknya keliru, nanti perencanaan-perencanaan yang pada hakikatnya dilakukan untuk masyarakat, untuk penduduknya juga akan keliru.
Nah, dari sekian jenis data yang dapat digunakan ya untuk menganalisis kondisi kependudukan, maka yang paling valid adalah data sensus penduduk. Mengapa demikian? Karena sensus penduduk itu tidak menggunakan responden, artinya seluruh individu itu dicacah. Namun sayangnya karena dicacah biayanya mahal, maka data sensus penduduk atau aktivitas sensus ini hanya dilakukan setiap 10 tahun sekali. Makanya saya kira penting untuk saya sampaikan pada kesempatan ini bahwa apabila kita ingin melakukan analisis kependudukan untuk keperluan apapun, untuk merencanakan wilayah, merencanakan kota, maka yang paling baik apabila kita menggunakan data dasarnya adalah data sensus penduduk. Ya, walaupun mungkin kita menggunakan data dari BPS, apabila itu diambil bukan di tahun sensus, berarti itu juga adalah data perkiraan atau ekstrapolasi atau proyeksi dari BPS. Akan lebih baik jika kita tetap menggunakan data yang dilakukan atau yang diambil berdasarkan sensus. Saya kira ini adalah sedikit tips ya agar yang seperti saya sampaikan tadi, aspek kependudukan itu sangat penting dalam melakukan satu proses perencanaan wilayah dan kota. Dan mudah-mudahan materi ini dapat memberikan satu gambaran bagaimana bidang-bidang atau lingkup demografi dan studi kependudukan menjadi relevan dalam perencanaan wilayah dan kota. Pemirsa, khususnya mahasiswa Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Terbuka, selamat berjumpa dalam program perkuliahan Universitas Terbuka. Pada pertemuan ini, kita akan membahas mata kuliah kependudukan dengan kode mata kuliah PWKL 4101 dengan topik Teori Kependudukan dalam Konteks Perencanaan Wilayah dan Kota. Pemirsa, khususnya mahasiswa yang saya banggakan dimanapun berada, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi ke dalam 4 bagian. Yang pertama, saya akan secara singkat menjelaskan framework yang menghubungkan antara pendudukan dalam konteks perencanaan wilayah dan kota, yang dalam hal ini kata kuncinya adalah kebutuhan sumber daya. Lalu pada 3 bagian berikutnya, saya akan menjelaskan 3 teori kependudukan yang dapat menjadi gambaran atau referensi yang mengkoneksikan antara aspek kependudukan dengan aspek perencanaan wilayah dan kota. Bagaimana kita memahami atau menghubungkan antara penduduk dan perencanaan wilayah dan kota adalah apabila dilihat dalam gambar yang ditayangkan dalam slide. Di situ dapat dilihat bahwa sebenarnya perencanaan wilayah dan kota adalah aspek penting yang menghubungkan antara penduduk atau manusia dengan pembangunan. Perencanaan wilayah dan kota itu pada hakikatnya adalah proses untuk mengalokasikan sumber daya, di mana sumber daya ini dimanfaatkan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhannya dan dalam melakukan pembangunannya. Nah, koneksi ini apabila dilihat pada bagian yang atas ya di slide yang ditayangkan, hubungan antara penduduk ke aktivitas pembangunan di mana perencanaan wilayah dan kota itu adalah intinya, berarti manusia itu melakukan konsumsi sumber daya. Sementara pembangunan pada hakikatnya adalah proses pengelolaan sumber daya yang
dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam perspektif kependudukan, hal ini dijelaskan oleh teori Malthus dan Boserup yang nanti akan saya jelaskan pada slide-slide berikutnya. Di bagian bawah seperti tertulis di situ bahwa tahapan pembangunan pada hakikatnya ditunjukkan dengan kesejahteraan dan perubahan nilai-nilai sosial itu akan mempengaruhi peristiwa demografi. Peristiwa demografi, fertilitas, mortalitas itu dijelaskan dalam teori yang disebut dengan teori transisi demografi. Jadi ada 3 bagian teori demografi dan atau kependudukan yang dapat menghubungkan antara penduduk dan pembangunan. Kita masuk ke dalam teori yang di bagian atas ya di slide tadi, di mana pada hakikatnya ketika kita melihat penduduk dalam konteks perencanaan wilayah dan kota sebagai proses mengalokasikan sumber daya. Nah, di situ ada teori Malthus dan teori Boserup. Di dalam slide bisa dilihat apabila kita membandingkan antara 2 teori tersebut, ada satu perbedaan yang mendasar. Malthus meyakini bahwa jumlah penduduk akan terus bertambah melampaui dari sumber daya yang disediakan. Sehingga menurut Malthus, manusia itu akan selalu dalam kondisi kekurangan sumber daya. Sebaliknya, Boserup meyakini bahwa penduduk bisa selalu berkembang, berinovasi, mengembangkan teknologi, sehingga ada satu keyakinan seberapa besar jumlah penduduk itu bertambah, maka manusia pasti akan memiliki satu kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sumber dayanya, begitu. Ini bukan masalah mana yang benar, mana yang salah. Mari kita lihat bagaimana dalam layar berikut apabila didetailkan, di situ dijelaskan pada teori yang paling mendasar ya, bahwa Malthus meyakini sumber daya dalam hal ini sumber daya pakan begitu ya, makanan akan bertumbuh atau berkembang secara aritmatik, sementara populasi itu akan tumbuh dan berkembang secara geometrik. Nah, di sini berdasarkan keyakinan ini, maka diyakini penduduk itu seperti yang saya sampaikan tadi selalu berada dalam kondisi kekurangan. Namun ada kebijakan-kebijakan kependudukan yang sebenarnya dapat dilakukan, seperti di Indonesia kita punya kebijakan keluarga berencana begitu yang kemudian diperlukan untuk mengendalikan jumlah penduduk. Jadi berbagai macam kebijakan-kebijakan yang pada akhirnya dikembangkan untuk mengontrol jumlah penduduk itu adalah salah satu keyakinan dari apa yang disampaikan oleh Malthus ini ya, secara tidak langsung kurang lebih demikian. Sementara pada layar berikut Esther Boserup juga meyakini kebalikan dari apa yang Malthus sampaikan, sehingga disebut sebagai anti-Malthusian yang percaya bahwa apapun yang terjadi, manusia akan menemukan cara untuk memenuhi kebutuhan, memenuhi sumber daya melalui teknologi dan inovasi. Silahkan kita mengkritisi atau melihat lingkungan sekitar ya, yang terjadi sekarang ini lebih cenderung pada prinsip-prinsip Malthus atau prinsip-prinsip Boserup seperti itu. Apabila dibandingkan secara sederhana, Malthus meyakini bahwa kondisi optimum selalu akan berbanding lurus dengan sumber daya yang tersedia. Jadi otomatis manusia juga bisa jadi akan berkurang ataupun itu juga dilakukan pengurangan atau kontrol itu melalui kebijakan. Pada prinsipnya menurut Malthus jumlah populasi itu tergantung pada sumber daya yang tersedia. Sementara menurut Boserup kita tidak perlu khawatir dengan jumlah penduduk dan perkembangannya, karena manusia secara otomatis atau secara alami akan mencari cara melalui inovasi dan teknologi untuk memastikan ketersediaan sumber daya. Jadi sumber daya yang bergantung pada jumlah penduduk, bukan sebaliknya, itu kalau menurut Boserup. Namun apapun kita melihat ya, apakah yang lebih relevan Malthus atau Boserup, seperti yang disampaikan ya di layar slide, yang terjadi adalah bahwa sekarang kita sudah over capacity. Menurut data yang bisa dilihat di sini, jumlah penduduk manusia saat ini itu idealnya itu setara dengan 1,5 bumi.
Jadi harusnya separuh jumlah penduduk saat ini itu sudah dimigrasikan ke planet yang lain. Bahkan proyeksinya ke depan pada tahun 2050 bukan 1,5 bumi lagi, tapi sudah 2,8. Karena jumlah penduduk pada tahun 2050 diperkirakan akan berjumlah 9,2 miliar. Jadi terlepas dari pro dan kontra atau kelebihan dan kekurangan dari teori Malthus dan Boserup, pada kenyataannya kalau kita mau hidup dengan nyaman, seharusnya sebagian dari penduduk bumi ini sudah dipindahkan ke planet yang lain. Ini berdasarkan sumber berita dan perkiraan dari kebutuhan sumber daya ya yang diperlukan oleh manusia. Pada bagian teori yang terakhir, kalau kita kembali mengingat framework yang saya sampaikan di awal, selain melihat dari perkembangan jumlah penduduk dan ketersediaan sumber daya, pada hakikatnya penduduk dan pembangunan di mana di tengah-tengahnya ini adalah aspek perencanaan itu juga dapat dilihat dari transisi demografinya atau teori transisi kependudukan yang menjelaskan tahapan-tahapan dari perubahan komposisi atau struktur penduduk. Secara singkat bisa dilihat di layar, menurut teori transisi penduduk, ada 3 garis di situ. Garis yang berwarna merah itu adalah total populasi, garis yang berwarna biru adalah tingkat kelahiran, dan garis yang berwarna hitam adalah tingkat kematian. Jadi kalau menurut model matematis, model kependudukan ya, mohon maaf ya, dari teori transisi kependudukan ini, apabila pada transisi pertama dianggap terjadi satu kondisi stasioner tinggi, di mana tingkat kelahiran tinggi, tingkat kematian tinggi, jumlah penduduk akan stabil. Namun karena adanya proses pembangunan, maka menurut teori transisi kependudukan yang akan terjadi terlebih dahulu adalah penurunan tingkat kematian. Sehingga pada tahap berikutnya dalam satu tahapan proses pembangunan atau perencanaan wilayah dan kota, dalam hal ini sebagai center ya atau bagian dari tahapan pembangunan tersebut, maka akan terjadi ledakan jumlah penduduk pada tahapan di mana pembangunan itu mulai terjadi, ada peningkatan layanan kesehatan dan sebagainya, sehingga tingkat kematian akan menurun terlebih dahulu, sementara tingkat kelahiran itu akan cenderung stabil tinggi. Baru pada tahapan yang ketiga, jumlah kelahiran itu mulai menurun, karena kelahiran itu menurun lebih lama daripada kematian, karena kelahiran itu terkait dengan pola pikir, mindset, partisipasi perempuan dalam dunia kerja, usia pernikahan dan sebagainya. Sehingga kalau dilihat pada tahapan keempat dan kelima, pada wilayah-wilayah yang pembangunannya sudah sangat maju, justru kelahirannya rendah, kematiannya rendah, sehingga jumlah penduduk itu cenderung akan menurun. Bukannya meningkat lagi tapi malah menurun. Kalau kita cermati di negara-negara yang sudah maju, kondisinya berkebalikan dengan negara yang berkembang, karena jumlah penduduknya cenderung lebih sedikit ya, dia mengalami penurunan jumlah populasi. Sementara negara berkembang atau negara-negara di Asia, misalnya kita lihat ya, 3 negara Asia yang besar, Indonesia, Cina, India, itu jumlah penduduknya cenderung dia masih berada di posisi transisi 2-3, jumlah penduduknya masih bertambah. Sementara negara-negara yang sudah maju jumlah penduduknya cenderung menurun ya, seperti negara-negara Skandinavia ya, di Eropa, di Denmark, Finlandia, itu situasinya berkebalikan karena wanitanya sudah menikah pada usia yang lebih tua, sudah sibuk bekerja, sehingga keinginan untuk memperoleh anak itu juga sudah mulai berkurang ya. Ini dipengaruhi oleh mindset dan yang dijelaskan oleh teori transisi kependudukan. Nah, fenomena-fenomena ini kalau kita bisa lihat misalnya di Indonesia begitu, saat ini kita sedang mengalami bonus demografi, artinya jumlah penduduk usia produktif saat ini sudah lebih dari 50% dari total jumlah penduduk Indonesia. Ini harusnya menjadi window of opportunity ya, karena artinya banyak penduduk yang harusnya bisa terserap di lapangan kerja gitu. Tetapi akan menjadi petaka apabila ini tidak bisa dimanfaatkan karena tingkat pengangguran menjadi tinggi. Nah, ini adalah salah satu contoh situasi pada daerah-daerah atau negara-negara yang mengalami transisi kependudukan di ketiga ya, kalau kita melihat dari tabel yang tadi.
atau gambar transisi kependudukan yang tadi. Nah, selain itu pada daerah-daerah yang sudah maju, kalau di Indonesia misalnya bukan bonus demografi lagi, tapi sudah ada yang kita sebut dengan population aging ya, yang mungkin sudah dialami oleh negara-negara maju terlebih dahulu, seperti di Skandinavia tadi atau di Jepang misalnya, di mana penduduk usia tuanya sudah lebih banyak daripada usia muda. Beberapa daerah yang mungkin sudah berkembang pesat, kota-kota besar di Indonesia bisa jadi sudah memasuki era population aging ini. Bisa dilihat ya di dalam layar, Indonesia mungkin sudah bertransisi nanti dalam 10-20 tahun ke depan, bonus demografinya sudah mulai terlalui dan kemudian sudah memasuki fase population aging. Nah, ini semua perlu kita pahami karena ini akan sangat terkait dengan kebijakan-kebijakan pembangunan di mana perencanaan wilayah dan kota memiliki peran penting dalam proses pembangunan tersebut. Saya kira demikian pemirsa semua, khususnya mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun Anda berada. Sampai di sini dan mudah-mudahan ini bermanfaat dan tayangan ini dapat memberikan banyak manfaat untuk mahasiswa semuanya. Selamat belajar dan sukses selalu.